Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Meza Haidar dengan NIM 2008 301111. Saya dari kelas SKIC akan menjelaskan tentang antropolinguistik. Antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di suatu pihak manusia adalah pencipta kebudayaan, di pihak yang lain kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian terjalinlah hubungan timbal balik yang sangat erat dan padu antara manusia dan kebudayaan. Secara sederhana dapat disebutkan juga bahwa antropologi linguistik atau yang di Indonesia biasa disebut antropolinguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian berkaitan dengan bahasa sangat luas karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia, hingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin. Salah satunya adalah antropologi linguistik. Bahasa adalah unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsur subtilnya. Bahkan kaum pikir postmodernis menganggap bahwa seluruh konstruksi pengetahuan ditentukan oleh bahasa. Di samping kajian antropologi agama dan antropologi sosial, antropolinguistik adalah disiplin baru yang berkembang menjadi kajian mandiri. Bahasa adalah sistem tanda sentral dalam kebudayaan. Melalui bahasa kita dapat mengidentifikasi dan melihat tanda kebudayaan sebuah masyarakat. Sehingga bagi Ferdinand de Saussure, filsuf bahasa asal Swiss, mengatakan tidak ada yang dapat diketahui tentang dunia ini di luar bahasa. Antropologi linguistik adalah satu cabang linguistik yang menelah hubungan antara bahasa budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Antropologi biasa juga disebut etnolinguistik, menelah bahasa bukan hanya dari strukturnya semata, tapi lebih pada fungsi dan pemakaian dalam konteks situasi sosial budaya. Kajian antropologi linguistik antara lain menelah struktur hubungan kekeluargaan melalui istilah kekerabatan, konsep warna, pola pengasuhan anak, atau menelah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada upacara adat, lalu menghubungkan dengan konsep kebudayaannya. Selanjutnya ada antropologi linguistik, bahasa dan kebudayaan. Antropologi sosial budaya atau lebih disebut antropologi budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku individu atau tingkah laku kelompok. Tingkah laku yang dipelajari di sini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, akan tetapi juga bisa apa yang ada dalam pikiran mereka pada manusia. Tingkah laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Disadari atau tidak, mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi di atasnya dan juga lingkungan alam dan sosial yang ada di sekelilingnya. Hipotesis Sapir-Whorf saat itu mengatakan bahwa manusia
terkungkung oleh bahasa. Bahasalah yang mempengaruhi pandangan hidup manusia. Manusia tidak dapat berpikir kecuali melalui bahasanya. Suatu pandangan yang sudah lama ditinggalkan orang, tapi masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Pandang yang mungkin lebih bisa diterima oleh sampai sekarang adalah pandangan sebaliknya, yakni pandangan yang menganggap bahwa kebudayaan atau masyarakatlah yang mempengaruhi bahasa. Peran bahasa juga sangat penting dalam memahami kebudayaan, dan peran kebudayaan juga penting dalam memahami bahasa. Banyak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, bahkan perselisihan karena orang tidak dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan budaya peserta komunikasi. Di sisi lain, kemarahan dapat menjadi reda apabila salah satu peserta komunikasi dapat menggunakan bahasa yang santun dalam mencerminkan budi yang baik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui bahasa akan mencapai sasarannya apabila peserta komunikasi menempatkan bahasa di dalam konteks budayanya. Selanjutnya, hubungan bahasa dan kebudayaan. Keeratan hubungan antara bahasa dan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Adapun beberapa hubungan bahasa dan kebudayaan. Terus satu, bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan baik untuk perkembangan transmisi maupun penginventarisasinya kebudayaan di Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Pemerkaan khazanah kebudayaan Indonesia melalui kebudayaan daerah dan kebudayaan asing misalnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembendaraan atau bangsa ialah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang punya bahasa itu. Tiap-tiap yang berpikir, tiap-tiap yang berbuat, tiap-tiap yang didalami, malahan tiap-tiap yang ditangkap oleh panca indera bangsa itu sadar dan yang menjadi pengertian dalam kehidupannya terjelma dalam kata dan menjadi sebagian dari kekayaan perbedaan kata bangsa itu. Dan kata yang berpuluh-puluh dan beratus-ratus ribu jumlahnya itu sekali lihat rupanya terpisah-pisah dan bercerai-berai, tetapi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan kebudayaan bangsa yang mempunyai bahasa itu. Tiga, bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Bahasa artinya bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Pada pelaksanaan upacara ritual yang masing-masing menggunakan bahasa. 4. Bahasa mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. 5. Bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat diartikan dalam dua cara. Pertama, bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis karena mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Kedua, berdasarkan sudut pandang yang lebih teoritis, bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahan pembentuk keseluruhan kebudayaan, yakni relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. 6. Bahasa mempengaruhi cara berpikir. Bahasa mempengaruhi cara berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Kedua hal ini secara khas dan jelas membedakan manusia dari binatang. Dengan bahasa, orang berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, sedangkan dengan berpikir dia dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. 7. Cara berpikir mempengaruhi bahasa.
Ada anggapan bahwa cara berpikir mengaruhi cara bahasa, atau dengan kata lain pikiran yang termasuk kebudayaan mental mempengaruhi bahasa. Dalam hal ini kebudayaan suatu masyarakat berefleksi di dalam bahasa yang mereka pergunakan. Pikiran mengarah bahasa menjadi bahasa yang berisi, bermakna dan bermanfaat. Kerusakan pikiran seorang akan mempengaruhi bahasanya. Jika pikiran seorang kacau, maka bahasanya juga akan kacau. 8. Tata cara bahasa mempengaruhi norma-norma budaya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam tindak komunikasi kita tunduk pada norma-norma budaya. Tata cara berbahasa seorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang hidup dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakan bahasa tersebut. Apabila tata cara berbahasa seorang tidak sesuai dengan norma-norma budayanya, maka dia tidak jarang dituduh oleh orang yang aneh, egois, sombong, acuh, dan tidak beradat atau bahkan tidak berbudaya. 9. Bahasa ditransmisi secara kultural. Artinya kemampuan bahasa ditransmisi dan generasi ke generasi dengan proses belajar dan bukan secara genetik. Pertanyaan ini bukan menyangkal bahwa anak-anak dilahirkan dengan kemampuan bawaan terhadap bahasa, melainkan menegaskan perbedaan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan. 10. Kebudayaan merupakan hasil komunikasi. Inti dasar kebudayaan bagaimana sudah dijelaskan tadi, segala sesuatu dalam rangka kehidupan masyarakat sebagai hasil proses belajar. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah ide, tindakan, dan hasil karya manusia. Ketiga-tiganya tercipta dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan manusia karena interaksi antara manusia dalam masyarakat itu hanya akan dapat terwujud apabila terjadi komunikasi. Tiada interaksi tanpa komunikasi. 11. Perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan yang masih sangat perlu mendapat perhatian adalah mengenai perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya lebih menonjol pada aspek leksikon daripada aspek-aspek linguistik lain, baik mengenai bentuk maupun mengenai makna leksikon itu. Konsep bahasa. Konsep bahasa dibagi menjadi pada 3 bentuk. Ada langage, ada langwe, dan ada parol. 1. Langage adalah pemahaman yang merujuk kepada sistem kebahasaan manusia secara keseluruhan. Langage tidak berarti apa-apa kecuali sebagai sebuah tanda tentang sistem kebahasaan. Yang kedua adalah langwe. Langwe adalah bahasa sebagai proses sosial. Langwe adalah bahasa yang dipraktikkan masyarakat untuk berbicara dan menulis. Yang ketiga ada parole. Parole adalah sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk memproduksi makna tertentu. Dalam sistem bahasa, parole lah yang banyak berpengaruh dalam memperbaharui bahasa dan tata bahasa. Dalam konsep linguistik modern, parole disebut dengan wacana. Dalam kajian budaya, anak muda paling banyak membangun sistem parole yang kemudian melahirkan model praktik penandaan harian. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.